Terima kasih. Baik Mbak, pada pagi hari ini kegiatan konseling kita memiliki waktu 30 sampai 45 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin. Bagaimana Mbak sekarang kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya hari ini baik. Kenapa kok datang ke sini? Kelihatan kok murung sekali. Mau ada masalah apa? Gimana ya Bu ceritanya? Saya tuh bingung. Saya kan udah masuk kuliah, ini mau masuk kuliah. Tapi orang tua saya tuh nyuruh jurusan yang saya nggak minat. Terus saya ngerasanya tuh nggak ada bakat di situ. Jadi saya tuh maunya kalau nggak masuk matematika, bahasa Inggris. Karena nilai di sekolah saya itu paling unggul di bidang itu kan. Jadi saya masuk kuliah mau ngembangin bakat saya di bidang itu. Tapi orang tua saya tuh nyuruhnya yang IT gitu, karena katanya nyari kerjaannya gitu lebih mudah. Tapi kan saya nggak ada bakat di situ. Saya juga nggak main komputer, jadi saya bingung nanti kalau saya masuk terus nggak paham, terus jadi minder gitu loh. Tapi Mbak sudah menjelaskan kepada orang tua bahwasanya Mbak tidak minat dalam bidang tersebut. Udah Bu, saya udah beberapa kali menjelaskan, udah beberapa kali diskusi juga sama keluarga. Tapi keluarga saya tetap kekeh saya masuknya ke IT. Oh baik Mbak, bisakah kamu menjelaskan kenapa kamu berpikiran bahwa kamu tidak mampu dalam proses perkuliahan kamu yang tidak sesuai dengan keminatan kamu? Iya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut tidak akan serius dalam belajar di kelas, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugasnya yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede dan tidak mampu berbicara di depan kelas, Bu. Bisakah Mbak ceritakan kenapa Mbak kok merasa kurang pede dalam saat perkuliahan? Sebenarnya saya takut sama minder sih Bu. Karena kan pengetahuan saya di bidang IT itu sangat minim. Saya takut nantinya teman-teman saya udah pada bisa semua, udah pada bisa pokoknya. Saya takut tanya-tanya gitu, takut dikira kayak bodoh banget, terus ya pokoknya saya minder gara-gara itu. Pengetahuan saya yang minim gitu. Sebenarnya Mbak bisa menekuni jurusan yang Mbak tidak minat, dan Mbak juga bisa mencari pengetahuan tentang apa yang Mbak minatin dari jurusan Mbak tersebut. Jika kamu menekuni jurusan tersebut, tapi di sisi lain kamu juga merasa kecewa kan? Iya Bu, sebenarnya saya tuh pura-pura seolah-olah saya nggak suka gitu loh sama IT. Saya kayak nggak mau belajar, saya nggak mau nyari-nyari tahu gitu. Karena biar orang tua saya mikir kayak ya udah anak ini suruh yang dia mau aja gitu. Saya mikir gitu. Tapi kayak di satu sisi kayak saya merasa kayak
takut ngecewain mereka gitu kan, tidak memenuhi harapan mereka. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dan dengan jurusan yang diinginkan orang tua. Iya Bu. Bagus, berarti Mbak sudah memahami ya permasalahannya seperti apa. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah Bu, dan saya juga tidak mampu menentang orang tua saya karena beliau yang merawat saya dari kecil sampai sekarang gitu kan. Saya juga nggak bisa terus-terusan nggak serius dalam belajar karena saya juga sudah dewasa, jadi nggak bisa bersikap seperti itu juga kan Bu. Kita sudah berbicara banyak dari tadi. Apa yang bisa Mbak simpulkan tentang permasalahan Mbak dari cerita yang sudah Mbak sampaikan kepada saya tadi? Ya Bu, jadi saya harus menentukan pilihan saya sendiri dan sepertinya saya udah memutuskan untuk mengambil jurusan yang orang tua saya inginkan karena saya mau berbakti aja Bu sama orang tua saya. Kayaknya saya udah fix itu karena itu kan juga buat masa depan saya. Orang tua juga mesti mikirin yang terbaik buat anaknya. Saya kayaknya mau bikin yang IT aja. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang kamu akan lakukan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya itu. Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa lebih lega. Saya kebingungan saya yang kemarin-kemarin jadi udah menemukan solusinya sekarang. Baik, besok kalau Mbak mau cerita dan Mbak mau ada masalah apa-apa, langsung cerita ke Ibu nggak apa-apa. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga membantu ya, Mbak. Baik Bu, kalau begitu saya pamit ya Bu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, sudah memberi solusi yang bisa membuka pikiran saya. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit. Sekali lagi saya terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Semoga sukses ya, Mbak. Iya, Mbak. Mbak. Ya Bu.